Recording in progress. Ya, Kak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Hanhan Dianhar MSI dan Dr. Afrizal MSI selaku dosen pembimbing PKL sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL serta Ibu Losefa Febriana ST dan Dr. Asep Riswoko selaku pembimbing PKL Mitra. Selanjutnya, kita akan melakukan seminar PKL untuk kepada Naila. Silakan, dipersilakan. Sebentar, ini Pak Afrizalnya belum hadir ya? Maaf Bapak, untuk Pak Afrizalnya nanti Pak di jam 1:30. Oke. Tidak apa-apa, dimulai dulu atau bagaimana? Nanti Pak Afrizal nggak lihat. Untuk untuk Naila dosen pembimbingnya bukan Pak Afrizal Pak, jadi beda Oke. tempat magang. Iya, baik. Baik Pak, izin memulai untuk presentasi kali ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Hanhan Dianhar MSI selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL. Yang terhormat, Ibu Losefa Febriana ST selaku pembimbing mitra. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Naila Musofa dengan NIM 13076200026 dari Prodi Kimia A 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan PKL MBKM saya yang dilaksanakan di PT BMT Asia Indonesia pada bulan Agustus sampai November, yang berjudul Penentuan Kadar Chemical Oxygen Demand atau COD pada air limbah domestik dengan reflux tertutup secara spektrofotometri. Boleh dilihat. Next. Untuk alamat instansi dari PT BMT Asia Indonesia yaitu terletak di Jalan Pangeran Sogiri nomor 61 RT 01 RW 05 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, di mana kita dapat menghubungi via telepon, email ataupun Instagram. Boleh di next. BMT Asia Indonesia merupakan suatu perusahaan konsultan lingkungan, ekonomi, desain, perencanaan, dan manajemen resiko dengan fokus pada infrastruktur, energi, dan transportasi. Di mana pada perusahaan ini memiliki tagline yaitu komitmen, integrity, dan serving the best with innovation. Perusahaan ini juga sudah terverifikasi oleh WQA yaitu Worldwide Quality Assurance dan Komite Akreditasi Nasional, di mana laboratorium penguji ini sudah terakreditasi pada ISO 17025-2017 dengan nomor akreditasi LP 853 IDN. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan kegiatan PKL MBKM yang berjudul Penentuan Kadar COD pada air limbah domestik dengan reflux tertutup secara spektrofotometri. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa BMT Asia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, energi, transportasi, dan infrastruktur, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan yang kaya akan transisi menuju pendekatan, yaitu memberi solusi inovatif dan hemat biaya oleh perusahaan ini, yaitu analisis dampak lingkungan dan perizinan, pemantauan dan pengambilan sampel data lapangan, kebersihan industri, studi kelayakan pelabuhan, studi survei Meta ASEAN, dan analisa laboratorium lingkungan, di mana pada laboratorium ini melakukan analisa sampel berupa air permukaan, air limbah,
air tanah, air laut, sedimen, tanah, lumpur, dan udara berdasarkan peraturan, izin, dan standar pemerintahan Indonesia. Di mana pada laboratorium penguji ini terdapat 34 uji parameter. Nah, kemudian di mana kita tahu perkembangan industri di Indonesia ini cukup pesat. Kegiatan industri, pertanian, serta pemukiman itu akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran air, lahan krisis, ataupun kualitas sumber daya alam sumber daya yang akan menurun. Di mana kita tahu bahwa air merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, permasalahan lingkungan yang sering terjadi di industri itu karena adanya limbah cair yang berasal dari industri. Nah, limbah cair dari kegiatan industri ini yang akan menimbulkan berbagai dampak bahaya pada suatu perairan. Nah, salah satunya dia berpotensi untuk mengganggu fungsi lingkungan jika kualitas limbah cairnya itu belum memenuhi baku mutu. Nah, salah satu parameter uji air limbah yaitu COD atau Chemical Oxygen Demand, di mana parameter COD ini adalah jumlah oksigen yang dikonsumsi mikroorganisme dalam oksidasi bahan organik yang dapat dioksidasi dengan bantuan pengoksidan kuat. Di mana jika semakin tinggi kadar COD-nya, maka semakin tercemar suatu perairan. Nah, pengujian COD ini dilakukan dengan metode reflux tertutup yang mengacu pada SNI 6989.2 2019, di mana nilai baku mutu COD ini diatur pada Permen LHK nomor 64 tahun 2016. Kemudian dari cara kerjanya itu dia akan menggunakan metode reflux tertutup dengan spektrofotometer, di mana sebelum diuji dengan spektro dia akan direflux di termoreaktor RD125. Ini yang digunakan di lab BMT Asia. Boleh di next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana nomor 68 tahun 2016. Sedangkan tujuannya yang pertama itu menentukan kadar COD pada sampel air limbah domestik dengan metode reflux tertutup secara spektrofotometri dan menganalisis kadar COD pada sampel air limbah domestik sesuai dengan nilai baku mutu air limbah domestik berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Boleh next. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Alat dan bahan yang digunakan pada alatnya yang digunakan yaitu reaktor COD. Yang digunakan pada BMT tadi termoreaktor RD125. Kemudian ada spektrometer UV vis, rak dan tabung borosilikat, mikroburet, pipet volume, gelas piala, magnetic stirrer, dan juga neraca analitik. Dan bahan yang digunakan yaitu sampel yang digunakan adalah sampel air limbah domestik. Kemudian ada larutan pencerna atau digestion solution. Nah, ini dia dibagi menjadi dua. Ada yang konsentrasinya tinggi dan ada yang konsentrasinya rendah. Kemudian ada pereaksi asam sulfat, asam sulfamat, aquades, dan juga ada standar KHP. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Yang pertama ada pembuatan larutan. Ada dua jenis, yaitu larutan digestion atau larutan pencerna yang konsentrasinya tinggi, dan yang kedua itu dengan konsentrasi yang rendah. Keduanya dibuat dengan cara yang sama, hanya saja yang membedakan itu berat dari kalium dikromatnya. Boleh di next. Selanjutnya juga ada pembuatan larutan pereaksi asam sulfat dan larutan standar KHP yang ada pada di slide. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengujian, pengukuran kadar
H2SO4 20%, kemudian sampel uji atau larutan kerjanya itu dipipet sebanyak 2,5 mili, lalu ditambahkan dengan digestion solution, nah yang itu sudah ditetapkan di awal dia memakai yang konsentrasi rendah atau konsentrasi yang tinggi. Kemudian ditambahkan 3,5 mili larutan pereaksi asam sulfat, lalu dipanaskan dengan tadi reaktor COD pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, untuk Blankoya sendiri di sini menggunakan 25 mili Aquades dengan cara yang sama kayak sampel. Nah, setelah dipanaskan larutan sampel dan Blankonya, kemudian didinginkan sampai suhu ruang. Didiamkan sampai suspensi itu mengendap dan sampelnya itu benar-benar jernih untuk diuji ke spektrofotometri. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer itu buat dia yang pakai reaksinya low digestion solution, atau 600 nanometer itu buat yang high digestion solution. Kemudian dihitung kadar COD-nya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan, di mana tadi itu COD itu merupakan suatu ukuran setara oksigen dengan kandungan organik suatu sampel yang dapat dioksidasi oleh oksidan kimia kuat. Nah, ini merupakan evaluasi untuk mengukur tingkat kontaminasi organik dalam air. Nah, prinsip kerja COD sendiri yaitu dengan menggunakan perak sulfat, yaitu asam sulfat sebagai katalis yang nanti akan menyebabkan kalium dikromatnya itu bereaksi dengan bahan organik yang ada di dalam sampel. Nah, agar kalium dikromat dapat mengoksidasi bahan organik pada sampel, maka reaksi harus dilakukan dalam suasana asam dan pada suhu yang tinggi. Seperti yang tadi, karena ditambahkan sama reaksi asam sulfat dan dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian di sini ada baku mutu air limbah domestik, di mana baku mutu air limbah ini merupakan ukuran batas atau jumlah kandungan pencemar atau unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang dibuang dari suatu badan atau kegiatan ke dalam media yang akan media lanjutannya gitu. Nah, air limbah yang melebihi baku mutu itu dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengolahan yang memungkinkan air limbah domestik itu dibuang dengan aman ke lingkungan dan digunakan kembali untuk efisien penggunaan air pada umumnya. Nah, di sini ada nilai baku mutu air limbah domestik berdasarkan Permen LHK nomor 64 tahun 2016, di mana kadar maksimum COD yang tidak tercemar itu 100 mg per liter. Dan bisa dilihat di sebelah kanannya ini ada persamaan reaksi dari proses berlangsungnya pengujian COD. Terus kemudian dilakukan penentuan kadar COD dengan rumus yang ada pada di slide. Boleh di next. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa baku mutu maksimumnya itu 100 mg per liter. Nah, ini di sini di sebelah kiri ada tabel di mana jika air limbah domestik ini tercemar pada setiap parameternya gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 100, dia bakal mencemari lingkungan. Nah, ini bisa dilihat pada tabel dengan kadar rendah, COD-nya 100 sampai 157 mg per liter. Kalau dia kadarnya sedang, 158 sampai 212 mg per liter, dan kalau dia kadarnya tinggi, dia lebih dari 200. Nah, tingginya nilai kandungan COD ini pada perairan ditandai dengan tingginya limbah anorganik yang terkandung. Semakin tinggi nilai kandungan COD, maka semakin tinggi pula perairan
pencemaran. Nah, menurut literatur juga ada nilai COD pada perairan yang tercemar itu dia sekitar 200 mg per liter. Kalau dia yang tidak tercemar itu dia di bawah dari 100 mg per liter. Nah, karena tadi disebutkan kalau semakin tinggi nilai COD maka semakin tinggi pula perairan yang tercemar. Nah, ini karena banyaknya kandungan logam berat yang terdapat pada air limbah tersebut. Nah, kemudian setelah dihitung nilai kadar COD, maka kita dapat menentukan atau menghitung kembali pengendalian mutu atau quality control ya, di mana syarat keberterimaan pengujian duplikasi atau persen RPD itu dia kurang dari 5%. Sedangkan untuk akurasi dari LCS dan spek matrix itu dia kisaran antara 85% sampai 115%. Boleh di next. Nah, ini ada pengujian yang saya lakukan, yaitu pertama itu ada uji COD pada konsentrasi rendah, di mana di sini untuk membuat kurva kalibrasi menggunakan konsentrasi larutan standarnya itu 0, 10, 20, 40, 60, 75, dan 90 mg per liter. Nah, kemudian didapatkan persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan min 0,025X dikurang 0,0033, di mana koefisien relasinya itu 0,9985. Nah, dari persamaan garis lurusnya ini kita dapat mengetahui interceptnya itu min 0,0033, untuk slopnya itu min 0,025, dan untuk regresi koefisiennya itu 0,9993, di mana menurut literatur bahwa batas deteksi koefisien regresinya itu yang jika menunjukkan linearitas yang baik itu dia jika di bawah jika di atas 0,995. Nah, pada pengujian konsentrasi rendah ini dia koefisien ininya 0,9985. Berarti dia ada di atas dari batas koefisien linearitasnya aman gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengujian untuk sampelnya sendiri. Pada konsentrasi rendah ini dia menggunakan spike matrix, yaitu untuk sampelnya sendiri dia menghasilkan kadar COD-nya 0 dan sampel plus spike-nya itu 38,27, di mana sampel ID yang saya gunakan untuk pengujian ini yaitu dengan nomor 2305296, 2305336, dan 2303116. Nah, di sini dihasilkan nilai kadar COD-nya untuk 2305296 itu 34,23, sedangkan untuk 2305030 itu 58,08, dan yang terakhir yaitu 23031 itu dengan kadar COD 28,96, di mana 98, di mana berarti ini menandakan bahwa kadar COD recovery dan persen akurasi, dan didapatkan untuk persen RPD dari konsentrasi rendah yaitu 3,6%, untuk recovery-nya itu 95,7%, dan untuk akurasinya itu 107,8%. Di mana kita tahu tadi bahwa kalau syarat keberterimaan persen RPD itu dia di bawah 5%.
Nah, untuk yang uji konsentrasi rendah ini berarti dia masih aman, masih bisa diterima gitu. Karena dia masih di bawah 5%. Sedangkan untuk yang persen recovery dan akurasinya ini juga dia masih bisa diterima karena batasnya itu dari rentang 85% sampai 115%. Baik, Pak. Selanjutnya, boleh di next. Nah, untuk yang kadar konsentrasi tingginya ini juga sama seperti yang konsentrasi rendah, di mana persen RPD-nya itu di mana konsentrasi COD pada sampel ini masih ada di bawah batas baku mutu gitu. Sedangkan persen RPD-nya juga masih sama, masih ada di bawah 5% dan untuk akurasinya pun juga masih ada di bawah 115%. Boleh di next. Nah, jadi kesimpulannya kandungan kadar COD mau yang dengan konsentrasi tinggi atau konsentrasi rendah itu semua sampel yang saya uji masih berada di bawah batas standar baku mutu yang berdasarkan Permen LHK nomor 64 tahun 2016. Boleh di next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naila atas presentasinya. Acara selanjutnya adalah untuk pembimbing PKL kepada Naila, Ibu Losefa Febriana, dipersilakan memberikan kesan dan pesannya. Kepada Ibu Losefa Febriana, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Naila kemarin udah PKL selama 6 bulan. 6 bulan ya, Nay? 5 bulan. 4 bulan. 4 bulan kemarin. Ya, kemarin Naila di sini udah banyak membantu untuk kesan-kesannya. Selama PKL juga anaknya aktif, banyak bertanya, kemudian banyak mengaji di sini gitu. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ininya mungkin Bu, apa namanya pekerjaannya gitu, bagaimana di sana gitu terkait tadi hasil-hasil pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan apa yang biasa dilakukan di tempat Ibu atau ada kekurangan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga. Ya, untuk yang pekerjaan dan praktek kemarin ya Pak, memang Naila memang melakukan untuk beberapa parameter, tapi mungkin untuk disampaikan di laporan memang untuk yang parameter COD gitu. Secara hasil memang sudah sesuai karena memang kita berdasarkan dari regulasi yang digunakan. Jadi memang karena yang Naila ambil adalah sampel, jadi analisa sampel seperti menggunakan metode SNI yang tadi sudah disebutkan oleh Naila. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan nilai dari regulasi yang digunakan. Gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu. Karena memang apa yang dilakukan memang sesuai standar di laboratorium lingkungan gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Sefa atas perkenan Ibu untuk membimbing Naila ya selama PKL di sana gitu. Mudah-mudahan memberikan kesan baik juga ya di tempat Bu Sefa. Dan saya mewakili Prodi Kimia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah dilakukan, terutama dalam magang ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di tempat Ibu ya dari mahasiswa kami maupun dari kami selaku Prodi Kimia. Kami juga mengucapkan
eh, mohon perkenan Ibu untuk mengisi penilaian ya tadi mungkin sudah di-share ya. Naila sudah di-share belum lembar penilaiannya? Belum, Pak. Belum ya, baik. Nanti Belum. mungkin bisa dibantu Naila ya untuk mengirimkan linknya supaya Ibu Losefa bisa melengkapi penilaian apa selaku dosen pembimbing lapangan. Gitu. Mudah-mudahan nanti Prodi Kimia dengan BMT bisa lanjut ini ya Bu kerjasama mungkin tidak hanya dalam magang tapi dalam hal-hal lain ya yang bisa dilakukan. Dan Siap. mudah-mudahan tidak kapok juga menerima mahasiswa kami untuk magang ya Bu. Ya, Enggak, Pak. Siap. baik. Mungkin itu untuk sesi Naila. Terima kasih atas kehadiran Bu Seva. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan jika ada kegiatan lain, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas Ibu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Pak Asep. Kami masih menunggu Pak Afrizal ini belum hadir Pak. Ya, Ya, Pak. ya. Baik. Mudah-mudahan sebentar lagi Pak Afrizal bisa hadir dan kita bisa lanjut untuk presenter berikutnya. Pak bisa dibantu untuk menghubungi Pak Afrizal? Iya, Pak, sudah, Pak. Ya. Sudah hadir seperti Pak Afrizal ya. Selamat siang Pak Af. Ya, sudah bisa dimulai. Silakan. Moderatornya siapa? Masih cariin? Ya, Iya, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Hanhan Dianhar dan Dr. Afrizal MSI selaku dosen pembimbing PKL sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL dan Bapak Dr. Asep selaku pembimbing PKL. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi hasil teman-teman dari Dewi, Dwi, Salsa, dan Laila. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Afrizal, selaku dosen pembimbing PKL kami, Bapak Dr. Asep Priswoko, selaku pembimbing lapangan. Selamat siang juga kepada
Bapak Dr. Hanhan Dianhar selaku dosen pengampu mata kuliah PKL dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada seminar hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai preparasi mikrosferi selulosa untuk adsorpsi keterolak dan kojic acid yang merupakan hasil dari PKL kami selama di BRIN Serpong. Boleh next. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Dewi Kolbunia Suryaman, Sakinah Salsabila, dan Laila Nur Azizah. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai profil dari BRIN itu sendiri. Jadi BRIN itu merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 74 tahun 2019. BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi dan 4 lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu LPNK, yaitu BPPT, Batan, Lapan, dan LIPI. Visi dari BRIN yaitu terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Misi dari BRIN itu merupakan yang pertama, memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisiensi di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan. Boleh di next. BRIN itu terdiri dari beberapa departemen dan kami ini masuk ke Pusat Riset Teknologi Polimer. Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022, Pusat Riset Teknologi Polimer itu memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi yaitu 1. Melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer. Yang kedua, penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi polimer. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi polimer. Dan yang terakhir, pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi polimer dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi polimer. Boleh di next. Nah, ini merupakan alamat dari gedung Pusat Riset Teknologi Polimer, yaitu di Gedung 460 kawasan Puspitex Serpong, Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kami juga biasanya bekerja di lab tiap yang beralamat di Jalan Kawasan Puspitex Muncul, Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya itu latar belakang di mana asam kojat ini adalah metanolit sekunder yang banyak diproduksi oleh spesies jamur. Namun hasil ekstraksi biasanya masih tercampur dengan zat-zat lain yang ada pada tanaman tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat memisahkan masing-masing senyawa agar senyawa tersebut dapat digunakan dengan efektif sesuai dengan fungsinya. Lalu di mana ketorolax ini merupakan senyawa obat yang beredar dalam bentuk senyawa resemat
Ketorolax merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Enantiomer S ketorolax lebih aktif sebagai analgesik atau penghilang nyeri daripada enantiomer R ketorolax. Oke, metode absorpsi dengan mikrosfer MCC, di mana MCC ini dinilai mampu digunakan sebagai penyerap yang baik karena memiliki karakteristik yaitu dapat diperbarui, tidak beracun, memiliki densitas yang rendah, kristalinitas yang baik, ringan, luas permukaannya besar, kekuatan strukturnya tinggi, serta biodegradabilitas. Boleh di next? Untuk preparasi MCC beads yang digunakan untuk absorpsi, ada alat bahan yang digunakan. Yang pertama, alatnya dari neraca analitik, gelas kimia, gelas ukur, mikropipet, magnetic stirrer dan magnetic bar, lemari pendingin, oven, labu ukur, batang pengaduk dan spatula, corong kaca, dan absorpsinya itu divalidasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, kemudian bahan yang digunakan yaitu mikrokristalin selulosa, NaOH, urea, aquades, HCl, kertas saring, ketorolak, dan kojic acid. Nah, yang pertama yaitu ada preparasi MCC beads. Jadi mikrokristalin selulose kita ambil sebanyak 2,62 gram, kemudian dicampurkan dengan dicampurkan dengan NaOH, urea dengan perbandingan 7:12:81. Nah, kemudian campuran ini di stirrer selama 40 menit pada 450 sampai 550 rpm. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin pada suhu 5 derajat Celcius sampai terbentuk gel. Kemudian di sini ada hasil gel MCC. Lalu gel MCC yang dihasilkan itu di dropping atau diteteskan menggunakan mikropipet ke dalam HCl 3 molar yang dipanaskan pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, MCC yang diteteskan ke dalam HCl yang sudah terbentuk beads ini direndam dalam HCl selama 3 jam yang kemudian disaring dan dicuci dengan aquades dengan cara dialiri saja dengan aquades. Kemudian beads MCC dikeringkan dalam oven selama 90 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Dan dihasilkan MCC beads yang sudah kering. Nah, kemudian untuk absorpsi ketorolak dan kojic acid sendiri, disiapkan ketorolak dan kojic acid yang masing-masing itu dibuat larutan induk 50 ppm. Kemudian dari larutan induk 50 ppm itu diencerkan menjadi 5 ppm sebanyak dalam labu ukur 50 ml. Kemudian dimasukkan masing-masing larutan ketorolak dan kojic acid ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml. Nah, setelah dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan adsorben MCC beads 1 gram. Kemudian diaduk perlahan selama 180 menit. Jadi karena kita akan menggunakan variasi waktu, jadi selama 180 menit itu, setiap 30 menit itu disaring larutan ketorolak dan kojic acid yang sudah ditambahkan adsorben, kemudian divalidasi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan ketorolak pada panjang gelombang 320 nanometer dan kojic acid pada panjang gelombang 264 nanometer. Baik, selanjutnya di sini itu ada hasil pembuatan dari MCC. Di mana tadi telah dijelaskan bahwa sebelumnya dibuat gel MCC dulu dengan melarutkan mikrokristalin selulose atau MCC dalam sistem pelarut NaOH urea dengan perbandingan 7:12:81 sehingga didapatkan gel MCC seperti pada gambar 1. Nah, kemudian gel MCC ini di dropping ke dalam HCl 3 molar sehingga terbentuk mikrosfer. Nah, pembentukan mikrosfer ini terjadi karena adanya pengikatan antara gugus hidroksil dengan crosslinker NaOH sehingga membentuk suatu ikatan hidrogen.
proses dropping ini karena adanya perubahan pH antara gel MCC dengan HCl, maka terjadi koagulasi sehingga gel MCC-nya ini akan menggumpal dan membentuk manik-manik kecil yang disebut sebagai mikrosfer MCC seperti pada gambar 3. Nah, selanjutnya untuk manik-maniknya ini dia seperti yang telah diterangkan sebelumnya, dia akan dicuci untuk menghilangkan sisa HCl dan residu-residu yang mungkin ada pada mikrosfer, sehingga dihasilkan hasil kering,nya itu seperti pada gambar 3. Bisa di next. Nah, selanjutnya mikrobits yang mikrosfer yang telah dibuat ini dapat dikarakterisasi dengan FTIR, di mana FTIR sendiri ini adalah spektroskopi inframerah, yang mana suatu metode analisis berdasarkan pada prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia atau gugus fungsional dari suatu senyawa kimia. Nah, pada penelitian yang kami lakukan ini, uji FTIR untuk mikrosfer MCC ini dilakukan dengan metode ATR terhadap mikrosfer MCC. Metode ATR ini apa? Metode ATR ini adalah teknik pengukuran FTIR yang menggunakan prinsip pantulan total tereduksi sampel. Total tereduksi, di mana sampelnya ini ditempatkan di atas kaca kristal ATR dan cahaya inframerahnya ini akan dipancarkan melalui kaca tersebut. Nah, sebagian cahayanya akan ditangkap oleh sampel sehingga mengalami multiple internal reflection dan kemudian keluar dari sampel kembali ke detektor sehingga diperoleh spektrum FTIR-nya. Bisa di next. Nah, di sini untuk karakterisasi dari FTIR pada mikrosfer MCC ini digunakan FTIR Bruker Hyperion 2000, di mana berdasarkan spektrumnya ini kita dapat melihat pada bilangan gelombang 3425 cm pangkat min 1 itu terdapat puncak yang menunjukkan tegangan OH, di mana ikatan OH ini merupakan intramolekuler hidrogen. Nah, ikatan OH ini adalah gugus fungsi hidroksil yang menyatakan adanya selulosa pada mikrosfer MCC. Kemudian pada bilangan gelombang 1314 cm pangkat min 1, ini menunjukkan adanya vibrasi CH2 yang menyatakan adanya kristalinitas yang tinggi pada mikrosfer MCC. Kemudian pada bilangan gelombang 900 hingga 800 cm pangkat min 1 ini terdapat ikatan beta glikosida yang dapat diamati pada bilangan gelombang 838 cm pangkat min 1, 824, 810 dan pada bilangan gelombang 800 cm pangkat min 1. Kemudian pada bilangan gelombang dari 899 sampai 670 cm pangkat min 1 ini menunjukkan adanya ikatan COC yang menyatakan adanya cincin piranosa. Nah, keberadaan dari ikatan beta glikosida dan cincin piranosa ini merupakan ciri khas dari MCC. Next. Baik, selanjutnya pada dilakukan uji adsorpsi mikrosfer MCC pada senyawa kozik, asid, dan keteralak, di mana analisis sampelnya itu dilakukan menggunakan metode spektrometri, menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Nah, spektrometri sendiri merupakan metode analisis dengan output berupa spektrum. Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengukur panjang gelombang dan intensitas cahaya UV atau cahaya tampak yang diserap oleh sampel. Prinsip dasar dari metode ini yaitu didasarkan pada pengukuran panjang gelombang dan intensitas cahaya UV yang memiliki panjang gelombang antara 180 sampai dengan 380 nanometer, serta cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 780 nanometer yang diserap oleh sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, penyerapan radiasi tersebut akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar. Eksitasi elektron tersebut yang terjadi dalam UV-Vis kemudian akan dicatat dalam bentuk spektrum yang dinyatakan sebagai panjang gelombang dan absorbasi sesuai dengan jenis elektron yang ada dalam molekul yang dianalisis. Next. Selanjutnya, sebelum dilakukan uji absorpsi
Microster MCC pada keterolak dan kojic acid itu dibuat terlebih dahulu kurva standar untuk keterolak dan kojic acid, di mana di sini bisa dilihat kurva standar dari keterolak diperoleh persamaan radiasi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0584X plus 0,0223 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9833. Dan next. Selanjutnya untuk kurva standar kojic acid itu diperoleh nilai persamaan radiasi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0734X plus 0,0013 dengan nilai R kuadratnya yaitu 0,9993. Next. Selanjutnya untuk pengukuran adsorpsi pada keterolak dan kojic acid itu dilakukan perhitungan nilai kapasitas adsorpsi, di mana nilai kapasitas adsorpsi sendiri bisa dihitung menggunakan persamaan yang tertulis di slide, yaitu QA yang merupakan kapasitas adsorpsi sama dengan C0 atau konsentrasi awal dari umpan, kemudian dikurangi dengan konsentrasi CE konsentrasi kesetimbangan, yaitu konsentrasi yang diperoleh dari hasil perhitungan absorbansi yang didapatkan dari pengukuran menggunakan spektrofotometritis, kemudian dikali dengan volume larutan umpan, kemudian dibagi dengan massa adsorban yang digunakan. Next. Selanjutnya, ini merupakan data hasil adsorpsi dari keterolak. Bisa dilihat bahwa adsorpsi dilakukan pada menit ke-30 hingga 180, di mana pada menit ke-30 itu terjadi kenaikan konsentrasi pada larutan sampelnya. Sementara setelah itu pada menit ke-60 hingga 180 itu terjadi penurunan konsentrasi dari larutan umpan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya adsorpsi sinyal keterolak oleh mikrosfer MCC. Dan di samping merupakan grafik isotoran dari grafik isotoran Langmuir keterolak, di mana dari grafik tersebut bisa diperoleh nilai kapasitas adsorpsi maksimumnya atau nilai QM, dan diperoleh yaitu 0,005 mg per gram. Next. Selanjutnya ini merupakan data hasil adsorpsi untuk kojic acid, di mana dari menit ke-30 hingga menit ke-180 itu terjadi kenaikan konsentrasi pada larutan umpannya. Jadi harusnya ketika proses adsorpsi berlangsung itu terjadi penurunan konsentrasi, tapi di sini konsentrasi dari larutan umpan itu terus naik seiring bertambahnya waktu. Dan diperoleh juga dari grafik isotoran Langmuirnya, diperoleh nilai kapasitas adsorpsi maksimumnya itu bernilai negatif, yaitu negatif 0,0006 mg per gram. Hal tersebut diduga dikarenakan adanya kemungkinan sisa residu dari mikrosfer MCC dan garam urea yang masih keluar dari mikrosfer MCC, sehingga menyebabkan kenaikan konsentrasi pada larutan umpan dan proses adsorpsinya tidak terjadi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil ATR-FTIR, ikatan beta-glikosida di bilangan gelombang 900 hingga 800 cm per penghapin 1 dan cincin piranosa pada bilangan gelombang 899 sampai 670 cm per penghapin 1 merupakan ciri khas dari MCC itu tersendiri. Selanjutnya, mikrosfer selulosa dapat terbentuk karena adanya pengikatan antara gugus hidroksil dengan crosslink NaOH menghasilkan ikatan hidrogen. Lalu kesimpulan yang ketiga, di mana mikrosfer MCC dapat diaplikasikan dalam adsorpsi senyawa asam kojat dan keterolaks. Dan yang terakhir, nilai kapasitas adsorpsi maksimum keterolak sebesar 0,0005 mg per gram, sedangkan kapasitas adsorpsi maksimum kojic acid sebesar minus
0,0006 mg per gram. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk acara selanjutnya adalah dipersilakan kepada Bapak Dr. Asep Riswoko selaku pembimbing PKL memberikan kesan dan pesannya. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih Pak Frizal dengan Pak Ahmad atas waktu yang diberikan. Juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan dua patah ya kesan. Ya terutama untuk angkatan yang sekarang ini mereka alhamdulillah cukup cekatan ya dalam menerima beberapa pelatihan maupun materi-materi yang diberikan. Jadi saya rasa mereka sudah cukup mulai pemanasan tangannya sudah mulai mahir gitu ya, sehingga kami memberanikan Pak untuk memberikan topik tugas akhirnya gitu ya, sembari mereka melaksanakan kegiatan PKL gitu. Jadi, pada prinsipnya sih karena yang dikerjakan itu mulai dari preparasi, kemudian sampai ke karakterisasi dan pemanfaatan produknya. Jadi ya kami anggap mereka sudah satu paket Pak untuk mengerjakan satu kegiatan riset. Mungkin ke depan karena konteks waktu yang cukup singkat ini, barangkali nanti sebagai masukan ke depannya sudah mulai ada semacam diskusi-diskusi dari yang sekarang mereka ikut PKL ini dengan rekan-rekannya yang nanti ke depan akan ikut PKL, sehingga sudah ada transfer knowledge, sehingga mereka nanti kalau berikutnya ikut lagi PKL di BRIN tidak kaget gitu. Itu aja Pak Ahan dan Pak Afrizal. Mohon maaf mungkin dengan segala keterbatasan saya hanya istilahnya mampu memberikan fasilitasi yang serba terbatas dan apa adanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asep, terima kasih. Ya. Ya kan? Mana tadi moderatornya ini? Ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Hanhan, ada yang ingin disampaikan? Atau kepada Bapak Afrizal? Langsung ke pembimbing. Silakan kepada Bapak Afrizal untuk memberi kesan dan pesannya. Ya, nah, terima kasih ya. Ini saya lagi RPL ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Terdengar, halo, Pak. Halo. Ya, terdengar ya. Ini Zoom-nya sampai 3 hari ini. Jam lebih 1. Ya, pertama Pak Hanhan, dosen PKL. Mohon maaf izin nih, nggak bisa ini ya. Buka kamera ini kagok ngeliatnya sampai Zoom-nya begitu. Kemudian Pak Asep, terima kasih banyak Pak Asep sudah join di Zoom. Iya Pak, Ya. sama-sama Pak Frizal. Ya, selamat pertama untuk mahasiswa yaitu Dwi Anjeli, Dewi Kobunia, Sakina, dan Laila yang sudah selesai PKL di BRIN ya. Sedikit mungkin kita evaluasi ya. Jadi banyak cerita ini PKL di BRIN ini ya. Ada yang tersandung karena waktu atau apa gitu ya. Nah, ya artinya saya mengatakan, selalu mengatakan pada mahasiswa, PKL di BRIN itu adalah kesempatan emas yang tidak mungkin bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Ya. Jadi pertama kali saya menawarkan PKL itu sampai mau semuanya ikutan gitu ya ke BRIN. Jadi kayaknya seneng banget masuk ke BRIN. Nah, karena memang keterbatasan space dan juga mungkin regulasi di BRIN, makanya tidak semua ikutan. Nah, Anda nih yang berempat bersyukur ya, bersyukur bisa masuk ke BRIN.
Dan sudah selesai alhamdulillah hari ini ya. Nah, kemarin itu ada kurangnya apa nanti jadi pelajaran untuk kelak ya, jadi bekal. Dan sebagian juga kan ini mau lanjut ya, mau lanjut penelitian dengan Pak Asep juga ya. Jadi artinya sudah tahu harusnya bagaimana kewajibannya, haknya bagaimana di BRIN gitu ya. Jadi ya sudah mulai harus sudah tahu selasanya, jangan kalau yang kemarin kurang jangan diulangi gitu ya Pak Asep ya. Yang sudah bagus dipertahankan ya. Sebenarnya kita tadi mau sama grup ini mau Zoom pagi-pagi ya untuk rencana penelitian. Tapi nanti saya rencanakan kita ketemu ya di BRIN langsung. Insya Allah Pak Asep nanti minggu ketiga ya. Jadi saya mau datang langsung. Controllingnya harus ketat kayaknya ya, khawatir nanti kesempatan ini ya bagaimanapun juga mohon maaf pasti kan BRIN itu punya regulasi, punya aturan yang berbeda dengan kita di WNJ. Dan Anda mahasiswa yang di BRIN itu pasti tamu ya, tetap tamu gitu ya di sana. Jadi bagaimana harus berlayaknya seorang tamu ya, harus pertama kula nuwun misalnya kan, kemudian melaksanakan beraktivitas di sana sesuai dengan aturan itu, kemudian juga pamit dalam keadaan baik-baik. Nah, alhamdulillah PKL ini sudah selesai dan ya ini hari ini terakhir ya ada seminar kayak begini, berarti alhamdulillah sudah tuntas dan berakhir dengan baik gitu ya istilahnya. Nah, selanjutnya kan kalian akan masuk langsung ke ini, ke skripsi nanti ya, saya sekalian aja saya sampaikan. Ya harusnya nanti dipertahankan yang baiknya, yang tidak baiknya jangan. Sekarang fokus, saya selalu bilang fokus dulu, tahan diri untuk tidak kemana-mana dulu. Ya bahkan ada dosen juga kan yang bilang kalau bisa misalnya kos gitu ya deket BRIN gitu ya, di Serpong ya. Ya nggak apa-apa nabung, bilang sama orang tua gitu ya, supaya skripsinya selesai. Karena insya Allah kalau di BRIN mah aman ya bahan dan alat ya Pak Asep ya. Jadinya makanya mahasiswa banyak yang mau ke sana. Nah jadi artinya tuh Anda harus bersyukur gitu ya, nggak semuanya bisa ke sana. Jadi dimanfaatkan. Nah tinggal yang kalau orang-orang lain beli zat, nah udah sekarang uangnya itu buat ngekos gitu ya, cari kos yang nggak terlalu mahal di sana. Saya berempat atau bagaimana ceritanya saya nggak tahu ya. Ya sudah dibatasi ini ya, saya juga sama berapa. Ya pasti sukses untuk PKL-nya. Kita melangkah selanjutnya ke langkah yang lebih serius yaitu penyelesaian tugas akhir. Sekali lagi terima kasih Pak Asep peran aktifnya di PKL. Mohon maaf Pak Asep kalau ada kekurangan dari mahasiswa kami. Mudah-mudahan ini bisa terus dilaksanakan walaupun katanya udah nggak ada ya PKM, BKM, PKS katanya di tahun depan. Iya, BRIN tahun depan udah nggak ada Nah, PKL, MBKM Pak, udah dihapus. tuh dihapus kenapa sih? Sebabnya nggak tahu sih. Iya, nggak tahu. Saya juga bingung sama Pak Andoko ini. Ya namanya Kebijakannya kebijakan. berubah-ubah. Iya kebijakan. Iya. Nah ya, itu kan berarti ada tuh generasi terakhir ya BKM. Kalau dibuka langsung ditutup. Ya sudah gitu ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih Pak Asep dengan BRIN-nya. Terima kasih. Ya itu saja. Selamat ya. Terima kasih Pak Anhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Afrizal, terima kasih atas penjelasannya dan juga Pak Asep, terima kasih ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ya formulasinya baru, bukan namanya PKL gitu ya, tapi masih ada, tapi kita kurang tahu ya, atau mungkin tadi langsung ke penelitian gitu ya. Dan rencananya memang ini teman-teman yang kemarin magang langsung penelitian semua atau bagaimana ya di BRIN? Nah, siapa Iya, ada? Bapak. Jadi langsung lanjut penelitian ya. Ya mudah-mudahan hasilnya juga baik ya, karena melanjutkan dengan bimbingan Pak Afriza dan Pak Asep gitu ya. Baik, atas nama Prodi Kimia kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asep selaku pembimbing lapangan dan juga BRIN khususnya karena telah diperbolehkan ya kami untuk melaksanakan magang di BRIN, dan juga mudah-mudahan nanti lancar juga penelitian teman-teman yang meneruskan penelitian di sana ya setelah magang.
Dan kami juga mohon perkenan Pak Asep untuk mengisi lembar penilaian. Mungkin bisa dibantu nanti oleh Dwi, Laila, Dewi, atau Sakinah ya. Menyampaikan linknya ke Pak Asep supaya nanti nilainya bisa segera kami proses. Baik, Yes, baik Pak begitu. Hanhan. Ya, Ya, terima nanti kasih saya Pak Asep. Ya. Dan juga nanti Pak Frizal mengisi juga ya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaan Pak Asep untuk hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Asep sehat selalu dan dapat melakukan aktivitas yang melanjutkan aktivitas kembali. Izin saya tutup ke kegiatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.